Tidak hanya disebut sebagai kota batik di Indonesia, Pekalongan juga disebut sebagai kota batik dunia. Hal tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat yang sebagian besar mata pencariannya sebagai pengrajin batik. Berlakunya otonomi daerah memberikan pengaruh bagi pembangunan daerah dalam meningkatkan motivasi antar daerah dalam mengaktualisasikan diri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki oleh tiap daerah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Sektor industri merupakan sektor percepatan laju ekonomi. Industri batik adalah salah satu industri penggerak ekonomi, salah satunya yakni di Kota Pekalongan. Aktivitas industri batik Pekalongan memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Pekalongan. Keberhasilan ekonomi harus seimbang dengan indeks lingkungan. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah indeks ekonomi berbanding terbalik dengan indeks lingkungan. Industri batik Kota Pekalongan yang didominasi oleh industri menengah dan kecil, maka mayoritas proses produksi batik dilakukan secara tradisional yang belum menerapkan konsep produksi bersih, sehingga memperparah timbulan limbah, karena beroperasi secara inefisien. Kewajiban pengelolaan limbah telah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah di Kota Pekalongan, menjelaskan mengenai tata kelola air limbah, yakni dengan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Hal tersebut tercantum pada pasal 4 ayat 1, yaitu setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang air limbah wajib memiliki IPAL, guna mengolah air limbahnya agar sesuai dengan baku mutu air limbah. Peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan air limbah sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pengusaha industri batik yang membuang limbahnya langsung ke sungai. Pemerintah Pekalongan sebenarnya telah membangun instalasi pengelolaan air limbah. Namun, penyediaannya yang masih terbatas belum mampu mengelola limbah batik secara memadai. Pengusaha industri batik sendiri masih mengandalkan penyediaan IPAL oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa penyediaan IPAL merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dianggap lebih efisien dari sisi pengusaha, di mana mereka hanya membayar retribusi sesuai dengan ketetapan, sedangkan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Selain itu, pengusaha batik juga merasa bahwa pengelolaan IPAL secara mandiri memerlukan biaya yang mahal. Polemik ini akan terus terjadi apabila tidak diiringi dengan kesadaran pengusaha untuk menyediakan IPAL secara mandiri dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan IPAL. Di samping biaya yang mahal, minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga turut memperburuk keadaan. Dalam langkah pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu, kemampuan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, karena kualitas lingkungan hidup merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang seimbang. Sehingga, saran yang saya ajukan adalah penggunaan pewarna tekstil yang masih mendominasi, maka diperlukan kegiatan penyuluhan clean production mengenai penggunaan bahan pewarna alami. Selanjutnya, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah batik untuk membuat IPAL skala rumah tangga, karena jumlah kapasitas IPAL komunal yang belum mampu mencukupi seluruh hasil limbah. Kemudian, menjadikan adanya perda tentang pengelolaan limbah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dengan adanya sanksi bagi pelaku pencemar lingkungan. Dan yang terakhir, membebankan biaya pengelolaan limbah dengan waste cost management system.